Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rian Aminullah Yasin, guru pendidikan Pancasila dari SMK Negeri 1 Trenggalek. Saya adalah peserta pendidikan calon guru penggerak angkatan ke-7. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan video tentang koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Adapun bagaimana isi koneksi antar materi modul 2.3 ini, marilah kita saksikan bersama-sama. Ketika kita berbicara atau membicarakan masalah coaching, ada beberapa paradigma dalam hal ini ketika berpikir tentang coaching. Di sini ada 4 hal yang bisa kita ketahui, bahwasanya seorang coach itu harus fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan. Yang kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Yang ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Dan yang terakhir, yang keempat adalah mampu melihat peluang baru dan masa depan. Artinya, bisa melihat ke depan, pandangan secara visioner untuk menemukan solusi dari sebuah permasalahan. Selanjutnya, ketika kita bicara mengenai kompetensi inti daripada coaching ini, yang pertama, di situ ada atau perlu kehadiran penuh atau kehadiran penuh adalah kemampuan untuk bisa hadir utuh di dalam coaching sehingga badan, pikiran, hati ini selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Kehadiran penuh ini adalah bagian dari kesadaran diri yang akan membantu munculnya paradigma berpikir dan kompetensi lain saat kita melakukan percakapan coaching. Yang kedua, mendengarkan secara aktif. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Dalam hal percakapan coaching, fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri coachee itu sendiri, atau dalam hal ini mitra bicara seorang coach. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan atau yang dimaksud dengan pertanyaan berbobot adalah pertanyaan yang diajukan oleh coach di mana memiliki tujuan untuk dapat menggugah coachee untuk berpikir atau menstimulasi pemikiran mereka, memunculkan hal-hal yang belum terpikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi yang dapat mendorong coachee membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensi yang mereka miliki sehingga bisa digali dan bisa diungkapkan ketika dalam proses komunikasi atau percakapan yang dibangun. Sahabat guru penggerak yang berbahagia, Julian Treasure mengemukakan sebuah teknik tentang bagaimana membuat suatu pertanyaan berbobot, dan ini bisa menjadi suatu referensi dari proses ketika seorang coach melakukan komunikasi coaching dengan coachee dalam hal upaya mendengarkan secara aktif. Teknik ini dikenal dengan istilah rasa atau mendengarkan dengan rasa. Rasa itu adalah akronim dari istilah R yang pertama, receive, yaitu memperhatikan pembicara, terus menerima segala ucapan dan mendengarkan atas kata-kata kunci yang sudah disampaikan. Sedangkan A di sini adalah appreciate, yaitu memberikan sinyal dengan gerakan-gerakan tubuh atau bahasa-bahasa tubuh, memberikan ungkapan-ungkapan seperti oke, bahasa tubuh mengangguk dan melakukan kontak mata. Selanjutnya yang S atau S dari kata summarize, yaitu merangkum apa yang sudah ditangkap dengan menggunakan kata-kata kunci. Dan yang terakhir adalah AS, yaitu mengajukan pertanyaan untuk memperdalam terhadap informasi yang diperoleh. Istilah ini atau istilah yang diperkenalkan oleh Julian Treasure ini diistilahkan dengan istilah atau diakronimkan dengan istilah rasa seperti yang telah kami sampaikan tadi. Sahabat guru penggerak yang berbahagia, dari materi yang kita sudah pelajari dari modul dalam program pendidikan guru penggerak terkait dengan kegiatan coaching dan coaching untuk orientasi supervisi, kita mengenal salah satunya adalah alur percakapan Tirta.
di mana alur percakapan Tirta ini adalah alur percakapan coaching yang akan membantu peran coach dalam membuat percakapan coaching menjadi efektif dan lebih bermakna. Nah, adapun alur percakapan Tirta ini yang pertama adalah T, tujuan, yaitu antara coach dan coachee menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan. Yang kedua, I adalah melakukan identifikasi. Identifikasi ini dilakukan tujuannya untuk menggali dan memetakan situasi saat ini, untuk mencoba menghubungkan fakta-fakta yang muncul atau yang terjadi. Yang ketiga, R, rencana aksi, yaitu mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi dan solusi. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah T, yaitu tanggung jawab. Hal ini diwujudkan melalui komitmen akan langkah-langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh coachee. Demikian sekilas tentang penjelasan mengenai alur Tirta. Dari apa yang sudah kita pelajari tadi tentang apakah itu pengertian definisi coaching, terus dilanjutkan dengan konsep teknik rasa dan alur percakapan Tirta, di sini kami akan menyampaikan sebuah refleksi, yaitu ketika mempelajari modul ini, saya memperoleh pemahaman baru bahwasanya proses supervisi akademik yang dapat dilakukan dalam komunikasi tersebut bisa terbangun dalam suasana keakraban. Rekan yang disupervisi dalam hal ini posisinya adalah mitra kerja yang dituntun untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang mereka alami. Dengan menerapkan paradigma berpikir coaching, prinsip-prinsip coaching, mendengarkan dengan rasa, menerapkan alur percakapan Tirta dalam melaksanakan supervisi ini, coachee akan merasa nyaman, terbuka, mereka tidak merasa canggung, tidak merasa tertekan dalam hal upaya mengungkapkan permasalahannya. Dalam kondisi ini maka diharapkan akan muncul ide-ide baru atau solusi-solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan, di mana solusi itu digali atau diperoleh dari diri coachee itu sendiri. Selain itu, upaya ini bisa juga mengembangkan kompetensi teman sejawat dan memperbaiki bagian-bagian atau hal-hal yang perlu ditingkatkan yang ada pada diri coachee atau rekan sejawat yang disupervisi. Rekan guru penggerak yang berbahagia, saya bisa menggambarkan kondisi saya sebelum mengikuti pelatihan ini. Ketika nanti saya dihadapkan pada kegiatan coaching, dalam hal ini terkait coaching yang arahnya adalah pada arah orientasi supervisi akademik, dengan mempelajari materi ini, saya akan memiliki paradigma berpikir bagaimana melakukan supervisi akademik dengan proses yang menyetarakan, dengan proses yang berorientasi pada coachee atau rekan yang saya supervisi. Nah, tentunya nanti saya akan menggunakan teknik mendengarkan dengan rasa, terus juga menerapkan alur percakapan Tirta. Masih lebih sebagai mentoring, counseling, training, dan sebagainya yang selama ini sudah berjalan. Kondisi semacam itu kedepannya akan saya perbaiki menjadi sebuah kondisi di mana konsepnya itu dibuat secara nyaman, ada rasa saling menghargai, dan sekali lagi tidak ada memiliki rasa perasaan tertekan. Rekan guru yang berbahagia, melanjutkan informasi terkait dengan coaching yang saya masukkan dalam kegiatan refleksi atas modul ini adalah dikaitkan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan sistem Among, yaitu ing ngarsa Sungkulodo, ing madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Hal ini menjadi dasar, pilar, dan motivasi positif dalam menerapkan keterampilan komunikasi dengan guru dan murid melalui pendekatan coaching. Melalui coaching akan terbangun kolaborasi dengan sesama teman sejawat dalam mengembangkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Melalui coaching, guru dapat menggali potensi, kekuatan, kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid sehingga guru dapat melakukan pemetaan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan murid. Dari hasil pemetaan ini, guru dapat merancang dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang mana
pembelajaran ini melihat pada potensi-potensi individu murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan minat belajar mereka, sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Dan yang tidak kalah penting adalah ketika melakukan coaching, seorang guru itu perlu memiliki keterampilan sosial emosional, yaitu meliputi kesadaran diri, kemampuan mengelola emosi, kemampuan berempati kepada orang lain, dan kemampuan mempertanggungjawabkan hasil coaching kepada orang yang didampingi, ya, baik itu murid, apakah itu orang tua, atau rekan sejawat. Nah, hasil dari coaching itu sendiri perlu ditindaklanjuti untuk peningkatan pembelajaran yang lebih berpihak pada murid, untuk meningkatkan kemampuan belajar, kemampuan berkritis murid. Terkait dengan kompetensi coaching untuk pelaksanaan supervisi adalah bisa meningkatkan kemampuan rekan sejawat dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan ketika melaksanakan pembelajaran, sehingga kemampuan rekan sejawat bisa semakin terlejitkan, bisa semakin baik ke depannya. Rekan guru yang berbahagia, melanjutkan terkait dengan materi supervisi pembelajaran atau supervisi akademik yang relevan dengan kegiatan coaching. Diharapkan dengan kemampuan ini, seorang pemimpin pembelajaran dapat melakukan evaluasi dan refleksi pembelajaran sebagai bahan perbaikan ke depan. Supervisi akademik adalah rangkaian aktivitas yang bertujuan untuk melihat bagaimana proses pembelajaran berlangsung dan bagaimana dampaknya terhadap peserta didik. Dengan melaksanakan supervisi akademik bisa meningkatkan kualitas pembelajaran dan memperbaiki bagian-bagian yang masih perlu ditingkatkan, yang tujuan akhirnya adalah proses pembelajaran yang berpihak pada murid atau peserta didik. Rekan-rekan guru yang berbahagia, demikian paparan tentang materi koneksi antar materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.